Ada apa nih? Masa nggak tahu sih? Iya nih. Emang kenapa? Kita mau ngerjain tugas penilaian akhir tahun mapel Biologi, geografi, sama fisika. Kok ikut? Oh, boleh. Yuk. Saya, Anissa Wahyuningsi, akan memaparkan definisi dari perairan laut. Definisi perairan laut. Perairan laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi, laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan rasa asin. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi laut berdasarkan letaknya. Yang pertama, laut tepi, terletak di tepi benua, contoh Laut Cina Selatan. Yang kedua, laut pertengahan, terletak di antara dua benua, contoh Laut Indonesia, di antara benua Asia dan benua Australia. Lalu yang ketiga yaitu laut pedalaman, terletak di tengah benua, dikelilingi daratan, contoh Laut Mati, Laut Merah. Saya, Azzahrani Diva Kobara, akan menjelaskan manfaat perairan laut bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sumber pangan terluas di bumi. Laut menyediakan lebih dari setengah kehidupan protein hewani bagi lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Mengingat luasnya laut yang menutupi sekitar 70% permukaan bumi. 2. Penghasil oksigen terbesar untuk bumi. Pasokan oksigen terbesar berasal dari organisme terkecil bernama fitoplankton. Diketahui bahwa fitoplankton menyerap karbon dioksida jauh lebih banyak dari pohon. Yang ketiga, sarana transportasi yang menghubungkan dunia. Laut merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan seluruh dunia dengan sekitar 90% dari perdagangan global yang dilakukan melalui pengiriman barang melalui kapal. Yang keempat, sumber produksi tambang. Laut merupakan penghasil mutiara terbesar dan sering dimanfaatkan menjadi bisnis perhiasan. Selain itu, manfaat laut dalam hal pertambangan juga tak kalah potensial, mengingat adanya nikel, emas, litium, tembaga, mangan, perak, kobalt, hingga bahkan minyak mentah yang sangat krusial untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Yang kelima, penghasil energi terbarukan yang efektif. Konversi energi, termal lautan yang bisa menghasilkan energi listrik menggunakan perbedaan temperatur yang berada di lautan dan permukaan laut melalui mesin kalor. Energi pasang surut yang memanfaatkan naik turunnya pasang surut dari air laut dalam memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Energi ombak yang seperti namanya menggunakan kekuatan tekanan naik turunnya gelombang air laut dalam menghasilkan energi listrik. Keenam, produsen garam terbesar. Laut adalah produsen garam terbesar di dunia dengan produksi garam laut yang dilakukan melalui proses penguapan air laut di kolam-kolam evaporasi. 7. Mengatur perubahan iklim. Laut memiliki kemampuan menyerap 25% dari seluruh emisi karbon yang berada di atmosfer, sekaligus menangkap 90% panas yang dihasilkan oleh emisi karbon tersebut. 8. Sarana rekreasi dan pariwisata. Laut menawarkan beragam manfaat sebagai sarana reaksi dan pariwisata. Salah satunya adalah kontribusinya terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, seperti sebagai tempat konversi hutan mangrove hingga penangkara biota laut. Selanjutnya, saya Chandra Ngreva akan menjelaskan bentuk-bentuk kerusakan atau pencemaran air laut. Yang pertama, kerusakan terumbu karang. Tidak sedikit wisatawan yang menghabiskan waktu di laut melakukan kerusakan pada terumbu karang. Bahkan, wisatawan tidak sungkan untuk mengambil dan membawa pulang terumbu karang. Sejatinya, hanya dengan menyentuh terumbu karang dapat membunuh terumbu karang itu sendiri. Penyebabnya, pengambilan terumbu karang secara ilegal, penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, pengambilan kerang-kerang dan udang dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia beracun, pembuangan jangkar, serta isu dunia saat ini yaitu perubahan iklim. Semuanya ini dapat menurunkan kualitas dan kuantitas terumbu karang di perairan, khususnya Kepulauan Indonesia.
Beberapa dampak besarnya, kerusakan terumbu karang dapat mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan dan akan memaksa masyarakat di daerah pesisir berpindah karena kehilangan sumber makanan. Yang kedua, pembuangan limbah industri. Pemerintah setempat telah melarang pabrik untuk membuang limbahnya. Namun, tetap saja masih banyak industri yang membuang limbah pabriknya ke laut. Perlu Anda ketahui, limbah industri mengandung logam berbahaya seperti arsenik, merkuri, timbal, dan masih banyak lagi. Zat berbahaya ini tidak bisa diurai oleh organisme dekomposer yang hidup di laut. Dampak buruk dari pembuangan limbah industri ke laut sudah pasti banyak makhluk hidup laut yang mati. Meskipun ada makhluk laut yang bertahan, tubuhnya pasti sudah tercemar zat beracun. Kerusakan selanjutnya ada tumbuhan minyak dari pertambangan lepas pantai. Pertumbuhan minyak dari aktivitas pertambangan yang dilakukan di lepas pantai pertambangan ini berada di tengah laut. Jadi, satu-satunya tempat untuk membuang limbah hasil pertambangan tentu saja di laut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan air laut jadi tercemar karena adanya pertambangan. Misalnya oil spill atau minyak tumpah. Perlu diketahui bahwa air dan minyak adalah dua elemen yang tidak dapat bercampur jadi satu. Selain itu, limbah minyak dari pertambangan di lepas pantai juga mengandung zat berbahaya yang mengancam hidup ekosistem ikan di laut. Bahkan, terumbu karang juga akan rusak karena adanya pencemaran limbah minyak ini. Bentuk selanjutnya adalah kerusakan terumbu karang akibat pukat harimau. Penggunaan pukat harimau akan merusak terumbu karang dan rumput laut yang dilewatinya. Yang lebih miris, bukan hanya kerusakan terumbu karang saja, tetapi alat ini mampu menjaring ikan kecil maupun ikan besar, sehingga ikan tidak dapat berkembang biak dengan baik. Kemudian coral bleaching akibat global warming. Fenomena coral bleaching adalah salah satu bukti dampak buruk akibat pemanasan global. Sekedar informasi, coral bleaching adalah perubahan warna alami terumbu karang menjadi putih. Warna-warna terumbu karang berasal dari ganggang yang hidup di terumbu karang. Pemanasan global menyebabkan suhu air laut meningkat dan menyebabkan ganggang tersebut pergi meninggalkan terumbu karang. Eksploitasi ikan. Para nelayan yang menangkap ikan secara berlebihan dapat merusak regenerasi makhluk hidup di laut. Apalagi jika proses penangkapan ikan menggunakan peledak, bukan ikan hidup saja, tapi makhluk hidup lain akan mati akibat bahan peledak. Eksploitasi ikan memang bentuk pencemaran laut yang serius. Penangkapan ikan secara berlebihan sudah pasti. Kontaminasi pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia yang dipakai untuk membunuh hama tanaman. Sekilas rasanya, tidak mungkin jika pestisida ini mencemari laut yang luas. Namun air sungai selalu bermuara ke laut. Bisa Anda bayangkan jika air sungai terkontaminasi oleh pestisida. Laut sebagai muaranya tentu akan tercemar juga. Air laut yang terkontaminasi pestisida akan diserap oleh ikan dan makhluk laut lain. Pada akhirnya, kandungan pestisida akan mengendap pada tubuh ikan dan ikan tersebut menjadi beracun. Nah, selanjutnya dengan saya, Aprilia Dwi Tami, akan menjelaskan mengenai penyebab pencemaran perairan laut. Sumber utama pencemaran laut adalah masuknya bahan kimia, limbah padat, pembuangan unsur radioaktif, limbah industri dan pertanian, sedimentasi buatan, tumpahan minyak, dan banyak faktor yang seperti itu. Porsi pencemaran laut sebagian besar berasal dari daratan yang menyumbang 80% pencemaran laut. Pencemaran udara juga membawa pestisida dari peternakan dan debu ke perairan laut. Ada beberapa penyebab. 1. Pembuangan limbah industri. Biasanya limbah pabrik akan langsung dialirkan ke laut. Dengan adanya aliran secara langsung inilah yang menyebabkan limbah tersebut mencemari laut. Limbah industri biasanya mengandung zat-zat berbahaya seperti merkuri, arsen, timbal, dan sebagainya. Zat ini sangat susah terurai di laut, bahkan oleh organisme dekomposer sekalipun. 2. Eutrofikasi merupakan suatu keadaan di mana tumbuhan jenis alga hidup dan berkembang biak dengan cepat sehingga jumlahnya mendominasi di perairan. Tidak hanya itu, alga yang mati dan menumpuk di perairan pasti akan menjadi residu dan berbahaya jika tidak terurai dengan baik.
Nah, karena ini eutrofikasi termasuk pencemaran di perairan dan di wilayah. 3. Plastik terdiri dari 80% sampah yang ditemukan di lautan. Plastik yang dibuang dan ditemukan di lautan berbahaya bagi bentuk kehidupan laut dan satwa liar karena terkadang mencekik mereka sampai mati. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak pencemaran air laut. Yang pertama yaitu blooming algae atau pestisida. Terjadinya fenomena tersebut ditandai dengan warna air yang berubah menjadi kehijauan, berbau tidak sedap, dan setiap hari airnya semakin keruh. 2. Mempengaruhi beberapa organisme, mengakibatkan matinya biota kuno seperti plankton, ikan, hingga burung dan mengakibatkan mutasi sel kanker serta leukemia. Penurunan oksigen terlarut di dalam air hingga kehidupan di dalam air menjadi terganggu dan menyebabkan penurunan kualitas air tanah. Yang ketiga yaitu timbulnya penyakit. Beberapa penyakit yang ditimbulkan dari pencemaran perairan laut yaitu seperti diare, iritasi pada kulit, tipes, dan hepatitis. Yang keempat yaitu hilangnya kesuburan tanah sebagai media tumbuhan. Ketika tanah menjadi sudah tidak stabil unsur haranya oleh pencemaran air, maka dampak pencemaran air yang terjadi adalah tumbuhan akan sulit berkembang bahkan mati. Yang kedua, dampaknya besarnya kerusakan terumbu karang dapat mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan dan akan memaksa masyarakat di daerah pesisir perpindahan karena kehilangan sumber makanan. Nah, selanjutnya apa sih kaitannya dengan pemanasan global? Pemanasan global dapat menaikkan permukaan air laut karena giant glacier dapat menambah volume air laut dan berakibat pada semakin tingginya permukaan air laut. Alhasil, air laut semakin tinggi. Mungkin kenaikan air laut belum begitu kita rasakan saat ini karena kenaikannya tidak terlihat signifikan. Padahal, kenaikan air laut ini terus terjadi secara perlahan tapi pasti. Jika dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan bisa menenggelamkan sebuah dataran atau bahkan pulau. Jika ini terjadi, maka semakin sedikit wilayah yang dapat ditinggali oleh manusia. Selanjutnya yang berkaitan dengan pemanasan global adalah coral bleaching. Coral bleaching atau pemutihan karang merupakan proses di mana karang berubah warna menjadi putih karena stres yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini menyebabkan alga yang tinggal pada karang hilang. Peningkatan suhu perairan akibat pemanasan global menjadi penyebab utama terjadinya coral bleaching secara massal. Peningkatan suhu sebesar 1 derajat sampai 2 derajat Celcius saja dapat memicu terjadinya bleaching karena suhu lingkungan tempat karang hidup sudah mendekati batas maksimal. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.